Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penguji UKIN PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Mahmuda, Guru MI Sulamul Hairiyah Banjarbaru, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2022-2023. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai ujian kinerja PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2022-2023. Berikut video pembelajaran saya. Mohon arahan dan masukan Bapak dosen sebagai perbaikan saya di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kabar kalian baik? Sudah sarapan? Sudah. Sarapan berarti siap belajar? Siap. Semangat belajar? Semangat. Nah, kalau kalian sudah semangat, berarti kita sebelum belajar kita akan membaca doa belajar. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat bagi kita, ya, untuk diri kita dan keluarga serta masyarakat. Ya, Ibu minta teman kita memimpin doa belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammir wa tammir bil khairi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita baca doa belajar, ya, sebelum itu Ibu mau tanya pada kalian nih, adakah yang tidak hadir hari ini teman kita? Berarti hadir semua? Alhamdulillah, hadir semua, berarti semangat belajar. Berarti kita tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Belajar. Terima kasih kalian sudah bersemangat untuk siap belajar. Nah, Ibu juga akan semangat memberi pelajaran pada kalian hari ini.
Sebelum Ibu memberi pelajaran kalian pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu nih, kemarin minggu yang kemarin itu kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram serta minuman halal dan minuman haram. Di sini Ibu akan bertanya, siapa masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa itu arti makanan halal? Ayo, anak Ibu, siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Adalah suatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Bagus jawabannya, tepuk tangan dong. Alhamdulillah mengerti dan ingat tentang pelajaran yang kemarin. Sebelum kita materi yang Ibu sampaikan, kita akan supaya ada tumbuh rasa cinta kita terhadap bangsa kita Indonesia ini, kita akan membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Berarti berdiri dong. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan baca surah tadi kita dalam pembelajaran kali ini diberikan berkah oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat hari ini, yaitu tentang materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang binatang halal dan binatang haram. Sebelum kita memasuki materi tersebut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuannya apa? Agar kalian dapat mengerti apa itu binatang halal dan apa itu artinya binatang haram. Kemudian kalian bisa mengklasifikasikan binatang halal dan binatang haram. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian dapat mengkonsumsi makanan dari binatang yang halal tadi setiap harinya. Jadi kita tahu yang mana binatang halal dan mana binatang haram. Supaya apa? Supaya kita takwa kepada Allah. Karena kita memakan binatang yang sudah disembelih, ya,
itu yang kita makan dan kita mengonsumsi setiap hari. Nah, di sini tujuannya agar kalian berhati-hati mengkonsumsi makanan dari binatang yang halal dan berhati-hati lagi diantaranya yaitu memakan binatang yang haram. Ya, itulah tujuan kita pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan materi kita kali ini. Perhatikan, Ibu akan tayangkan materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengkonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jenis-jenis binatang halal: binatang yang hidup di darat, binatang darat yang tidak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal baginya. Pertama, ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. Dua, kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Namun binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridhai Allah, maka harus memperhatikan hukum penyembelihan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Alat harus menggunakan pisau yang tajam, menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti ganggang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut, dan air tawar, hati, dan limpah. Bangkai ikan dan belalang. Adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpah. Jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpah. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, manfaat binatang halal: menyehatkan badan, terhindar dari penyakit, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghindarkan diri dari larangan Allah dan perbuatan dosa, mencerdaskan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah belajar mengenai binatang halal. Sekarang binatang haram. Binatang haram. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis.
binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk, binatang yang telah dimakan binatang buas, binatang yang disembelih untuk berhala, binatang yang kotor atau menjijikan. Binatang yang menjijikan seperti binatang yang buruk dan kotor, yaitu cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, dan jalalan, atau binatang yang memakan kotoran. Keledai kampung atau jinak. Binatang yang diharapkan menurut penjelasan hadis. Yang pertama, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan. Di antaranya ular, gagak, tikus, anjing, kalajengking, cicak, kokai, dan burung elang. 2. Burung yang berkuku tajam seperti elang, garuda, nuri, dan lain-lainnya. 3. Binatang buas dan bertaring seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, dan lain-lain. 4. Binatang yang hidup di dua alam seperti kata dan buaya. 5. Binatang yang dilarang untuk dibunuh yaitu semut, lebah, burung mutu, dan burung surat. Nah, berikut beberapa hewan yang hidup di dua alam dan hukum memakannya. Anjing laut, hukumnya halal. Kura-kura dan penyu, hukumnya halal. Buaya termasuk hewan yang haram karena memiliki taring yang kuat dan luas. Kepiting hukumnya halal. Kata atau kodok hukumnya haram. Akibat memakan binatang haram, mendapatkan dosa karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit, tidak dapat berpikir secara jernih dan menerima ilmu kebenaran. Nah, anak-anak, itu tadi fikih materi binatang halal dan haram. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi materi yang telah Ibu tampilkan dan sudah melihat dari video yang sudah Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan membagikan kelompok pada kalian. Tugas kalian kelompok melaksanakan, mengerjakan, berdiskusi dengan semangat. Masih semangat? Semangat. Nah, jadi materi hari ini dari kalian lihat sudah video dan di buku LKS fikih kelas 6 ya. Jadi Ibu akan bagikan kelompok dengan menghitung ya. Satu kelompok 4 orang. Jadi Ibu hitung mulai angka 1. Jadi yang merasa dirinya angka 1 itu nanti cari tempat kelompok 1. Dibagikan dulu, dihitung ya. Kalian sambil menghitung. Contohnya seperti ini. Dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, coba hitung mulai. Dari mana? Dari sini ya. Oke, berarti pilihan nomor bagus. Ya. Oke. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Jadi yang merasa angka 1 silakan mencari kelompoknya di sini. Di sini kelompok 1. Yang merasa kelompok 2. Di sini kelompok 2. Yang merasa kelompok 3. Oke, dan kelompok 4. Silakan yang merasa angka 1 berkumpul di sini. Angka 2 di sini. Angka 3 dan 4. Silakan cari nomor angka 1 di sini. Ayo berdiri. Ayo cari posisi 2 di sana. Angka 2. Ayo. Ayo. Ini kelompok 1. Sudah siap? Kelompok 1. Ayo. Sudah kelompok di sini ya. Tugasnya ya.
binatang halal dan binatang haram. Tulis. Tugasnya catat. Ayo, siapa yang sekretarisnya? Oke. Silakan. Kelompok 1 catat. Siap? Sudah catat? Belum? Menyebutkan pengertian binatang halal dan binatang haram. Menyebutkan pengertian binatang halal dan binatang haram. Kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Kelompok 2 mengklasifikasikan binatang halal dan binatang haram. Tulis. Ya, sudah siap? Sudah? Kelompok 2 tadi mengklasifikasikan binatang halal dan binatang haram. Binatang halal mengklasifikasikan halal dan binatang haram. Kelompok 3 siap? Kelompok 3 menyebutkan hikmah mengonsumsi binatang halal. Tulis dulu. Ya, tulis dulu tugasnya. Nanti siap-siap. Oke. Ya, kelompok yang tulis ya, sudah. Hikmah mengonsumsi binatang halal. Sudah. Kalian diskusikan, oke? Ya, diskusikan. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 akibat mengonsumsi binatang haram. Akibat mengonsumsi binatang haram. Akibat mengonsumsi binatang haram. Akibat mengonsumsi binatang haram. Sudah? Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian. Bisa kalian mengambil HP, keluarkan, mencari ilmu di sana, bisa mencari jawabannya. Bisa juga kalian ke perpustakaan kita. Oke? Silakan gali, cari materi yang ditugaskan setiap kelompok.
diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama. Menyebutkan pengertian binatang halal di malam. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses menyembelihnya tidak dengan menjadi nama Allah. Iya, bagus. Jawaban dari hasil diskusi kelompok 1 sangat bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan lagi tampilkan presentasi dari kelompok 2 yang akan menempelkan mana binatang halal dan mana binatang haram. Silakan ke depan. Mana yang halal? Gambarnya yang mana kita? Ayo teman. Terus acaranya dulu ya, bagus. Bagaimana teman-teman kelompok 2? Sangat baik sekali ya. Kelompok 2 bagus sekali, bisa membedakan mana binatang halal dan mana binatang haram. Yuk, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, alhamdulillah kelompok 2 sudah bisa membedakan itu mana binatang halal dan mana binatang haram. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ibu mengharapkan lagi nih kelompok 3 lebih bagus lagi. Ayo silakan demonstrasikan di tempat saja, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani pada mengkonsumsi makanan halal akan menjadikan kamu dan hati sehat yang berpengaruh pada seluruh bagian badan, bagian tubuh menjadi sehat. Supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa api dan neraka. Makanan yang halal menunjukkan perbuatan yang baik. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana jawabannya? Sangat bagus sekali dari hasil kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu berharap lagi untuk kelompok 4 lebih baik lagi dan semangat lagi memprestasikannya. Ayo, silakan anak Ibu membacakan hasil kelompok kalian. Ya, silakan. Kasih salam dulu pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tadi? Hasil dari kelompok 4. Ya, kita beri aplaus dulu. Nah, dari kalian sudah tadi melaksanakan kerja kelompok kalian dengan baik, berdiskusi dengan baik dengan teman, saling menghargai. Nah, selanjutnya dari pembelajaran ini, Ibu kita agar tidak, Ibu akan kasih breaking dulu. Silakan berdiri. Ya. Tangannya dilengkapkan ke depan. Ayo. Jangan ke depan. Ayo. Jangan ke depan. Kemudian satu papan. Depan lagi. Ya. Oke, diremes-remes dulu. Iya. Gimana? Sudah? Iya, silakan duduk kembali. Nah, breaking tadi, kembali semangat lagi. Semangat terus belajar. Semangat. Ya, semangat. Berarti telah kita pelajari tadi materi tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, jadi Ibu minta nih dari kalian, setelah pembelajaran yang kita selesaikan tadi, Ibu minta kesimpulan dari kalian. Siapa yang berani? Salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita ini, sebutkan. Salah satu sampai berani. Ya, silakan Ibu. Membagikan kategori binatang apa saja yang halal dan halal untuk dimakan. Binatang adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Ya, bagus. Baik. Nah, jadi dari kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yaitu kita sudah tahu tentang binatang halal dan binatang haram. Ada binatang yang hidupnya di darat, ada binatang yang hidupnya di air. Yang di darat apa saja yang halal tadi? Seperti ayam, bebek, kerbau, sapi. Ada lagi binatang yang di darat yang haram, hukumnya dikonsumsi, yaitu anjing, harimau, buaya. Nah, dan kesimpulan kita kali ini, kita harus berhati-hati mengonsumsi binatang yang haram. Harus tahu, hati-hati mengonsumsi setiap harinya. Ingatkan, kita harus mengonsumsi binatang yang halal. Nah, supaya apa? Supaya diri kita mudah beribadah kepada Allah. Supaya apa lagi? Ilmu kita cepat mendapatkan ilmu dari guru. Nah, ada lagi? Mat? Nah, setelah itu kalian kembali duduk seperti biasa. Ya, kembali. Ibu pesan, ya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu pesan pada kalian, berhati-hatilah pulang di jalan, ya. Kemudian kalian harus menjaga sikap terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman. Jaga sikap, ya. Jadilah siswa yang baik. Oke. Nah, pelajaran kita telah selesai, maka kita akan membaca doa setelah belajar. Silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
Minggu depan kita akan belajar tentang jual beli. Dan tugas hari ini sudah Ibu kirim lewat link. Kerjakan di rumah. Siap? Kerjakan di rumah. Dan kita selesai hari ini. Ibu ucapkan semua salam